Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kita di podcast KPU Kota Waringin Barat, tempat ngobrol-ngobrol santai tentang pemilu. Bersama saya Nur Ansar Setia. Tema yang hari ini kita bawakan adalah suara mahasiswa apatis atau kritis di pemilu. Kebetulan hari ini juga bersama kita telah hadir anggota BEM dari Universitas Antakusuma dengan Rahel ya. Oke, Rahel. Yang bakal kasih perspektif langsung dari dunia mahasiswa. Oke, Rahel, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Oke. Sekarang sudah semester berapa nih? Kebetulan saya saat ini sudah di semester 6, Pak. Oh, semester 6 ya. Sekarang di BEM ini di divisi apa nih? Bagian apa? Bagian Kementerian Hukum dan HAM. Itu apa tuh kegiatannya? Kementerian Hukum dan HAM itu tuh kami mencari suara-suara mahasiswa yang tertindas, dan juga kami waktu itu juga sempat mengadakan kegiatan penyuluhan anti kekerasan di kampus gitu. Itu untuk lingkungan kampus ya? Iya, betul sekali. Sejenis dibullying gitu ya? Dibully, kekerasan atau pelecehan seperti itu. Sekarang masih ada ya? Kalau sekarang mungkin masih ada, tapi banyak korban yang masih bungkam, Pak. Oh iya. Tapi mungkin kegiatannya setidaknya kita mengantisipasi ya sebelum kejadian. Oke. Kita kembali lagi ke pembahasan topik awal tentang pemilu. Oke. Rahel udah pernah mengikuti proses pemilu? Maksudnya pernah menggunakan hak pilihnya? Sudah pernah nyoblos di TPS? Sudah. Sudah ya? Apa juga pernah jadi penyelenggara mungkin? Kalau jadi penyelenggara mungkin belum ya, Pak. Belum ya? Iya, belum. Coba-cobalah sekali-sekali kan. Biar seru kan, nambah pengalaman. Menurut Rahel sih definisi pemilu itu, apakah itu suatu kewajiban sekedar kita menggunakan hak pilih, atau di situ kita pengen membuat suatu perubahan lah tentang pemimpin yang ke depan yang kita pilih gitu. Apakah hanya sebuah kewajiban aja gitu? Kalau menurut saya itu sebuah kewajiban sih, karena ketika kita memilih seorang pemimpin itu pasti sebelumnya kita membaca visi misinya, terus programnya ke depannya seperti apa. Kita juga harus benar-benar memilih dengan baik dengan pilihan suara tersebut gitu. Dan itu juga menentukan masa depan kita sendiri, menentukan gimana pemimpin ke depannya nanti. Oke. Sekarang kan rame di media sosial kan, ada Instagram, TikTok, Facebook. Apalagi mungkin sekarang itu TikTok ya lagi ini ya. Untuk terakhir, seberapa besar sih pengaruh media sosial untuk memilih calon tersebut lewat media sosial gitu loh? Sangat cukup besar ya, apalagi sekarang kalangan anak muda pasti nggak lepas dong dari gadget gitu. Iya. Jadi bagaimana ketika mereka memilih hak pilihan mereka lewat media sosial, itu pasti mereka sebelumnya juga sudah melihat sisi buruknya dari sebelum memilih gitu, Pak. Jadi sangat berpengaruh sih media sosial untuk pemilihan seperti itu. Kembali lagi ke media sosial. Sekarang kan media sosial itu ada yang fakta, ada yang hoax ya. Nah, sekarang kira-kira untuk menyiasati kita mencari informasi yang itu real atau hoax itu tuh mungkin ada saran atau masukan itu dari sudut pandang pemuda itu, atau gimana itu tuh untuk mencari sesuatu kebenaran di media sosial itu? Nah, itu tadi makanya kita itu harus benar-benar dan bijak dalam melakukan media sosial gitu tadi kan. Sebelum kita tahu informasi yang sebetulnya, kita harus memang benar-benar cari tahu, dan juga kita harus betul-betul bukan mencari satu sumber saja gitu. Jadi kita harus mencari sumber-sumber yang lain, apakah fakta, apakah hoax itu tadi. Dan
untuk anak-anak muda itu mungkin harus lebih banyak lagi membaca-baca supaya mana membedakan yang palsu dan juga yang betul gitu. Oke, menurut Rahel seberapa penting sih satu suara itu apakah tidak berpengaruh kepada hasil atau bagaimana itu? Sangat pentingkah satu surat sebuah suara itu? Kalau menurut saya memang penting sih kita memilih suara itu gitu. Jadi karena kita harus memang benar-benar tahu juga siapa pemimpin yang betul-betul bagus untuk memimpin daerahnya masing-masing. Walaupun mungkin ada janji-janji yang kita nggak bisa terlalu percaya tersebut. Janji manis ya? Iya, janji manis gitu. Kalau Rahel sendiri, kalau ngelihat pasangan calon itu apakah, atau mungkin sudut pandang para Gen Z sekarang melihat calon itu apakah dari ketenarannya, apakah dari partainya atau orangnya gitu loh? Dari visi misinya sih Pak, dari visi misi dan juga bukti nyata dan juga cara dia memberikan atau meyakinkan anak-anak muda itu memang betul-betul bahwa dia itu pemimpin yang bagus begitu. Karena memang kebanyakan anak muda itu dibuat kecewa ya oleh para pemimpin-pemimpin kayak itu. Waktu mereka sebelum pencalon itu mereka membuat janji-janji gitu kan, harapan anak muda yang sebelumnya besar kepada mereka, pas mereka sudah jadi itu tidak ada buktinya begitu. Tapi kalau janjinya biasa aja, cuma calonnya ganteng disukai gimana? Wah itu sekarang udah. Kan biasanya gitu orang tuh. Atau itu family atau gimana gitu loh. Atau kita balik aja lah, kita nggak menyukai orang itu, tapi visi misinya bagus gitu gimana? Kita secara pribadi kurang suka gitu kan, entah alasan apa, tapi visi misinya bagus gimana? Kalau visi-visinya bagus ya mungkin bisa aja sih jadi pertimbangan untuk kami memilih dia kayak gitu. Oke. Ada saran gak kira-kira saran yang untuk membuat orang itu tuh semangat untuk menggunakan hak pilihnya? Karena salah satu indikator kesuksesan pemilu itu adalah tingkat partisipasi pemilih. Kalau pemilihnya itu banyak persentasenya itu dianggap penyelenggaranya sukses gitu. Kan ada juga yang malas menggunakan hak pilih, mungkin karena jauh tempat TPS, karena pekerjaan dan segala macam gitu. Ada nggak mungkin saran atau apa yang kira-kira membuat orang semangat ke TPS? Ataupun apa sih alasan orang yang jadi malas ke TPS gitu menggunakan hak pilihnya? Oke. Mungkin saran saya untuk anak muda itu memang harus memilih sih kalau menurutku. Dan karena masa depan kalian sendiri yang menentukan siapa pemimpin yang baik begitu. Jadi mungkin kebanyakan anak muda yang malas itu mungkin karena jauh tempatnya gitu kan. Tapi ketika kalian memang benar-benar ingin ingin memilih pemimpin masa depan yang baik itu di tangan kalian sendiri gitu. Dan jangan malas-malas untuk memilih suara gitu. Jadi intinya sekarang mungkin pemuda sekarang itu masih banyak yang istilahnya tuh kritis kepada pemilu gitu. Maksudnya tuh dia menganggap itu penting gitu, bukan apatis dia kan. Okay. Terus kemarin yang dirasakan saat ke TPS waktu menggunakan hak pilihnya itu apa yang dirasakan itu?
Apakah capek atau seru atau gimana? Atau ribet kah atau prosesnya atau gimana? Karena saya waktu itu pertama kali ya, dan menurut saya seru-seru aja sih Pak. Pemilihan seperti itu. Tapi prosesnya gimana? Lama ya gimana? Prosesnya lama. Tapi Menyenangkan cukup mudah dimengerti ya? Iya, menyenangkan, cukup mudah dimengerti. Menurut Rahel, tingkat kepercayaan pemuda sekarang terhadap pilihannya itu gimana? Apakah kan ada orang yang berpikiran yang pilih siapa aja ya begitu-gitu aja atau bagaimana? Nah, itu tadi karena tingkat pemilihan anak muda sekarang itu berkurang karena kebanyakan janji manis tadi sih Pak, kayak iming-imingan seperti itu, dan juga mungkin sering dikecewakan gitu, karena banyak anak-anak muda yang selalu berharap ketika dia memilih pemimpin yang ini pasti harapannya bakal bagus gitu, tapi nyatanya nggak ada gitu. Mungkin dari segi pendidikan mungkin itu masih kurang nyata. Untuk di kampus sendiri ada nggak kegiatan-kegiatan yang istilahnya di saat tahapan pemilu gitu, ada kegiatan yang mensosialisasikan tentang pemilu gitu, atau kegiatan yang berhubungan dengan pemilu gitu, ada nggak? Atau mungkin mengundang calon atau debat atau bagaimana? Kalau itu mungkin ada ya. Waktu itu kami BEM pernah mengundang bakal calon bupati, yaitu kedua kandidat itu kami undang, dan kami juga melihat gimana visi-visi mereka, kinerja mereka seperti apa, dan itu juga menjadi mengajak anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa untuk memilih haknya masing-masing seperti itu. Okay. Jadi di kampus juga berkontribusi ya dengan kegiatan pemilu. Oke, baik. Kalau untuk sosialisasi di luar kampus yang diadakan oleh mahasiswa belum ada ya? Setahu saya sih belum ada. Karena terus terang untuk penyelenggaraan pemilu itu sukses enggaknya nggak bisa ditanggung sendiri, harus semua lini kan ikut kerjasama gitu. Jadi mungkin kedepannya ya kampus ada kegiatan-kegiatan gitu yang berhubungan di saat tahapan pemilu atau menjelang hari pemilihan, biar tingkat partisipasi pemilih kita lebih meningkat gitu. Kemarin saat di TPS itu pemilihan apa itu ikutnya? Waktu itu pemilihan Kepala daerah? Iya, kepala daerah ya kemarin ya. Menurut Rahel, apa sih harapan dari mahasiswa, khususnya mahasiswa lah? Apa sih harapan yang diharapkan dari calon terpilih gitu? Harus sesuai dengan visi misi yang sudah dibuat, dan juga kata-kata dan juga janji yang sudah dibuat untuk mahasiswa-mahasiswa, terutama di dalam sektor pendidikan, itu harus nyata sih Pak, karena memang banyak banget anak muda yang butuh tentang pendidikan tersebut. Oke. Mungkin maksudnya itu kendala apa sih yang bisa meringankan di dunia pendidikan gitu, khususnya di universitas, yang mungkin bisa dibantu oleh calon terpilih nanti, mungkin untuk mungkin beasiswa lah atau apalah gitu. Mungkin banyak juga kalangan anak muda yang sekarang mungkin bisa dibilang kurang mampu dari segi biaya. Mungkin dari pemerintah daerah bisa saja membantu mereka dari segi beasiswa gitu, dan juga membantu dari segi mungkin pendidikannya lebih terutama fasilitas gitu, fasilitas di kampus gitu kan, dan juga pendidikan yang banyak sekarang kan mahasiswa yang kurang suka membaca buku, gimana partisipasi
pemerintah daerah untuk mengajak mahasiswa bisa ikut dalam berpikir kritis. Kalau untuk melihat visi misi dari calon, itu lebih suka melihat langsung, karena kan kita ada mengadakan langsung kan di suatu tempat, atau lewat media sosial live-nya. Mungkin biar lebih jelasnya itu kita bisa melihat langsung juga sih, Pak. Langsung ya. Tapi kalau menurut Rahel sendiri, untuk konten tentang kepemiluan itu maupun istilahnya penyelenggaraan pemilu, tata cara pemilu, atau dari kampanye calon-calon tersebut, itu dibandingkan dengan konten hiburan yang lain itu lebih suka kemana sih sekarang yang pemuda sekarang ini kira-kira? Kalau pemuda sekarang kebanyakan itu konten-konten hiburan sih Pak. Jadi mereka kadang tuh suka melihat konten-konten hiburan gitu. Kalau yang seperti ini mungkin mereka kadang di skip kayak gitu. Ada nggak kira-kira solusi atau saran yang bisa mengemas gitu loh, suatu konten yang ada edukasinya tentang politik kan, tentang kepemiluan ini? Mungkin ada saran-saran biar pemuda kita tuh jadi balen lah setidaknya kan, tidak men-skip. Mungkin untuk konten-konten seperti itu mungkin pemilu mungkin bisa membuat kreasi-kreasi konten yang unik, yang menarik gitu. Karena banyak sekarang konten-konten itu bisa dikreasikan gimana pun, seperti konten lucu, itu bisa saja dilibatkan seperti itu. Jadi anak-anak muda itu pun tertarik untuk menonton. Iya betul. Ada beberapa calon, anggaplah 3 mungkin ya. Tapi menurut penilaian Rahel, 3 ini kategorinya mungkin menurut pribadi Rahel tidak layak gitu untuk jadi pemimpin. Apakah Rahel akan memilih salah satu yang terbaik di antara yang tidak layak tadi, yang dikategorikan tidak layak, atau tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali? Gimana? Kalau saya sih tetap memilih, tapi saya tetap terus mencari tahu yang lebih gimana, terbaik ya, yang terbaiknya gitu kan. Dan juga saya tetap terus mencari atau mengimbangi yang lebih baik yang mana, yang lebih nggak baik itu yang mana. Tetap menggunakan hak pilihnya ya. Karena mungkin kita tidak akan bisa mencari yang sempurna kan, setidaknya yang terbaik di antara yang pilihan tadi. Terakhir pesan singkat untuk Rahel. Apa sih pesan-pesan untuk anak muda sekarang yang masih apatis atau ragu untuk menggunakan hak pilihnya? Buat anak muda, jangan ragu untuk memilih pilihan kalian, karena suara itu memang benar-benar penting, dan kalian sendiri yang menentukan masa depan kalian, siapa pemimpin yang bagus untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Rahel, bisa berkenan hadir di podcast KPU Kota Waringin Barat. Semoga tidak kapok untuk diundang lagi gitu kapan-kapan ya. Untuk teman pemilih podcast KPU Kota Waringin Barat, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Sekali lagi, jangan lupa gunakan hak pilihmu, karena masa depanmu juga ada di tanganmu. Terima kasih.